ada kapas. Ya sebagian besar ada Kekaten atau Mix Luxury, bahkan Brem sama Kendo. Paling mahal kan Kendo ya, paling mahal kan Kendo. Iki aku buka-bukan. Boleh nggak aku buka? Ayo gak apa-apa. Harga kula ya. Ini enggak masalah. Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. What's up? Yang ada di channelnya Mias Production. Nah, kali ini kita mau bahas di segmen Tes As. Nah, Di mana membahas seputar vape, membahas kembali kita ingatkan lagi, Iya, ya kan? apa? Yang namanya tes as itu pembahasan soal vape. vape. Ya, kan? tidak bukan review sih sebenarnya. Nah. Jadi sekedar pandangan mungkin yang lagi rame di saat ini ku yang ada di dunia vape ini apa sih? Ya, Kali apa, ini aku ya sedikit mau Ini yang lagi hangat ini apa ini, Pak? Sekarang, Pak. Ya, kalau lagi hangat sekarang saat ini tuh di pasar vape, terutama di penjualan retail, itu sangat-sangat memprihatinkan ya Memprihatinkan. dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bagusnya kita bahas kali ini kondisi pasar vape di tahun 2021 saat ini ya. Ya, sebenarnya semenjak udah termasuk lebih 2020 tepatnya ya. semenjak negara api menyerang. Iya, semenjak negara api menyerang ya. Kapan negara api menyerang? Maret ya. Iya, mulai Maret. Terhitung Maret sampai saat ini kita diserang dengan Tapi penyakit sebelumnya kita biasa. memperkenalkan. Maksudnya kita dari sisi saya ya kan, dari sisi produser, produser anjing. Produsen. Saya sebagai toko retail. Nah, Jadi gitu pas loh. lah ya formatnya seperti ini. Nah, jadi kita membahas bagaimana sih kondisi pasar vape saat ini. Nah, kebetulan di penjualan toko retail saat ini tuh lagi Adem anyem gencar-gencarnya. Yuk, adem anyem ya apa, Mas? ya kamu apa? Coba sangat memprihatinkan sampai harga bener-bener anjlok. Ya sebenarnya ini surga buat konsumen ya. Surga Ya, buat bisa konsumen untuk dibilang kayak mendapatkan gitu. harga yang lebih murah. Bahkan kalian bisa nge-vape dengan harga yang sangat murah. Liquid juga sampean bisa dapat dengan harga yang paling murah. Iso dinyang pisan. Iso dinyang pisan. Ya. Gak tahu ya kalau toko besar ya. Dinyangnya bahasa Indonesia ini apa? Ditawar. Iso ditawar. Gak tahu ya kalau toko besar ya. Kalau toko kecil pasti dinyang, pasti. Saya tidak memungkiri itu. Tapi pasti ada cerita, meskipun toko-toko besar sekalipun pasti ada cerita lah, kan Ya, mungkin enggak lah. Gak gitu paham loh. ya aku ya karena kita nggak menggunakan toko-toko yang notabene besar ya. Nah, yang nanti boleh lah. ya nanti Kita kalau coba ada ya mengundang lah. ada yang kita undang bisa lah ya. Nah. Kondisi pasar saat ini ku bener-bener apa ya? Nah, ini Kalau- kita jelaskan dari sudut pandang kita dulu ya. Sebagai sisi produsen sama sisi Toko retail. toko retail ya kan. Yang dimana sekarang ini kondisi pasar ini dari kamu dulu aja lah. Sedang tidak stabil. Nah, tidak stabilnya dari kamu kayak gimana? Mulai kondisinya? dari harga harga kita nggak mungkin bahwa pengusaha bahwa toko itu pasti cari untung lah, pasti cari untung cuan sebanyak-banyaknya. Anda kalau nggak pernah jadi toko, nggak pernah jadi pengusaha ya Iya. mula ya mbu. Yang pasti adalah toko pasti cari cuan. Nah, cuan sebanyak-banyaknya. ketika cuan tersebut semakin sedikit, margin semakin sedikit, mereka mau berkembang dari mana seperti itu. Ya. Jadi kan kita lihat liquid harga enggak liquid tok ya, mulai dari liquid device, atomizer, bahkan kapas sekalipun. Kapas sekalipun itu masih ditawar. Ada buktinya? Ada buktinya seperti ini. Ada buktinya. Ya, contohnya. Oh ya langsung aja. Nanti aja. editor tolong ya, nanti ditampilin di sini. Jadi Gitu ada aku kemarin sempat posting di Facebook ya, Facebook. Memang sih pasar Facebook memang bener-bener kudu kuat lah, kudu kuat. Kuat-kuatan iman pokoknya, kudu kuatan iman. Jadi pegawai saya menawari kapas. Ada kapas. Ya sebagian besar ada Kekaten atau Mix Luxury, bahkan Brem sama Kendo. Paling mahal kan Kendo ya, Iki aku buka-bukan. Boleh nggak aku buka? Ayo gak apa-apa. Harga kula ya. Ini enggak masalah sih. Nggak masalah ya. Range aja lah, range. Range harga ya. Range harga mungkin sekitar untuk kan kebetulan yang dicari orangnya kan kapas Kendo. Kapas Kendo mungkin ya sehancur-hancurnya yang aku tahu sih 70 sampai 80. 80 normal. Mungkin ya kalau orang toko mungkin main cepat mungkin 70. Ini pun aku jual 80 itu dibilang kemahalan. Terus mau yang cari murah seperti apa? Bukan hanya itu.
Iya, nggak hanya ini, juga ada juga RDA yang lagi hits saat ini. Ada RDA Tauren Solo yang dimana itu RDA enak, paling digoleki, paling dicari. wis lah, wis. Iku RDA Tauren Solo. Dengan harga ketika launching iku 370.000. Range harga mungkin paling rendah 350 lah ya. Harusnya ya. Tapi sekarang ini banyak dari toko, nggak toko sih sebenarnya, kayak itu anak COD kayak lah, atlet COD lah ya. Mereka bisa sampai jual dengan harga 300.000. Bahkan aku belum ngomong kulaknya ya. Aku nanti akan tunjukin screenshotnya kalau harga kulaknya itu 325. Ini aku baru dapat. Harga 320. Harga kulak lo yo. Berarti oleh tekan ndi, Pan? Apa nih? Dapat dari mana? Ya. Sudah itu nanti kalian pikir dari mana lah ya. Ya kalau aku pemandang ya, kalau mungkin liquid mungkin dari produsen. Bener enggak sih? Ya kan dari kamu dari sisi ini aja dulu, apa namanya, dari sisi toko retail gitu loh. Bisa ya liquid ya. Mungkin ini kan harganya 165. Una. Ya aku ngomong kalau boleh kulaknya 125.000, bahkan 125 itu harga apa? Harga range apa ya, namanya normalnya atau kayak gimana? Enggak, normalnya 165.000. Aku kulak wholesale-nya 125.000. Bahkan ini sampai pernah ada yang jual termurah. Harga kulak 125.000. Pertanyaannya, mereka dapat barang dari mana? Jadi ngejual harga 125. Pertanyaannya, mereka dapat dari mana? Yang aku bisa jamin adalah, pertama, mungkin dia adalah sebuah distributor. Pertama. Ya kemungkinan atlet COD dari distributor. Ya nggak tahu lah ya. Yang kedua, mungkin dia adalah toko retail yang dapat harga di bawah harga kulak. Mungkin adalah ya di toko-toko retail ada dari distributor ada promo, mungkin wholesale main 5.000 sampai 10.000. Mereka cuma ngambil cuan 5.000 10.000 aja. Kira-kira ya berkembangnya dari mana? Ini liquid. Kalau aku ngomong device, ya nggak ngomong XM lah, misal device, atau miser lah yang aku ngomongin tadi, ada RDA Tauren Solo. Mungkin kalau device atau miser itu kan barang impor. Mungkin bisa saja ada barang bocoran nggak sih? Bisa nggak sih kak impor kayak gitu sih? Bocorannya apa maksudnya? Dia barang bocoran kayak dia itu kayak barang colongan lah ngomong. Kayak iya sih, iya sebenarnya itu intinya bukan persoalan tabu sih gitu loh. Dari zaman dari dahulu kala sampai sekarang pun kayak misalkan masuk lewat pajak dan lain sebagainya, barangnya katakanlah diambil buat sampel, biasanya buat sampel, buat contoh gitu. Ya ada kayak gitu, Pak. Cuman ya kapasitasnya tak jamin, istilahnya gini lah. Kalau misalkan si distributor ini atau enggak si seseorang ini ngambil import langsung dari luar, ya kan, otomatis antara dia pengambilannya lihat dulu. Misalkan kalau ini kan kebetulan aku kan dulu kan sempat main kayak kontainer kan gitu loh. Misalkan pengambilannya dia itu yang pasti kubikasi, gak mungkin satu kontainer full. Mau itu uang berapa miliar Pak ngono loh. Kalau mau satu kontainer gitu loh. Anggap aja lah satu kubik itu 1 kali 1 meter. Anggap aja 1 kubik itu berapa kardus ya? Andai kata ada 5-6 kardus lah anggapannya lah. Mungkin dari si pihak cukai atau enggak pajak bisa aja ngambil kayak misalkan buat sampel, buat tester, bukan buat tester, sampel untuk buat legalitasnya itu supaya bisa masuk ke Indonesia gitu. Ya bisa kayak gitu. Itu pertama sih. Yang kedua yang aku dengar dari cerita mungkin ya bisa barangnya outtrip dikirim ke Surabaya dalam bentuk kontainer toh ya. Bisa jadi. Iya no Mas. Iya dalam bentuk kontainer, tapi itu nggak mungkin, maksudnya ini loh nih prinsipnya kontainer itu penyewaan kontainer loh ya. Setahu aku gitu loh, setahu aku ya kan. Satu kontainer anggap aja yang paling kecil itu ada yang ya paling pokoknya umumnya yang paling kecil itu 20 feet. Ya kan. 20 feet itu 20 ton untuk beratnya. Panjang kali lebarnya aku kurang anggap aja 4 kali 4 kali 5 lah anggapannya lah. Jadi anggapannya satu sisi sananya itu 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 kubik gitu kan. Kali 5 kubik. Nah kan anggap aja kayak gitu. Nah, itu
permainannya tetap ya kubikasi, nggak mungkin satu kontainer. Iya, Itu mungkin barang berapa, Pak, nggak gitu mungkin loh. gini loh, kayak anak misal ya barang kontainer ya. Kan si owner yang pesan kadang-kadang kan nggak ngitung untuk awal-awal. Itu bisa jadi kayak diambil dan sebagainya. Loh, iya, Kan lah, nggak tahu makanya. toh, kan nggak Ya, tahu toh. makanya yang kayak tadi aku ngomong itu mungkin bisa aja kayak Bisa misalkan terjadi. tapi itu pun nggak mungkin kapasitasnya satu dus diambil atau kayak gimana. Enggak. Jadi Nggak kayak mungkin udah sih. posisi mungkin ada yang bukaan dan sebagainya mungkin bisa diambil dari situ. Tapi kan yang terjadi yang aku tahu juga banyak yang ada sih beberapa oknum yang aku tahu ya kan, kayak dia itu jual harga murah terus tak punya selidik katanya ngambil dari barang apa namanya kontainer atau apa makanya dia jual murah. Tetap nonsen lah aku menurutku lah. Yo nyatanya seperti itu. Bahkan ada tapi aku meyakini nggak mungkin sebanyak yang maksudnya enggak, barang banyak, mungkin dikit-dikit gitu. Iya, Enggak, iya. aku saya tahu ya, yang aku pernah dapat pengamat dapat barang-barang seperti itu. Mereka itu cuman mungkin jual 10 piece, 15 piece, bahkan 20 piece pun gak jarang. Jadi barangnya dikit-dikit. Jatuhnya ke arah oknum ya yang maksa harga ya. Barangnya bisa dikit-dikit dibilang. emang, tapi continue. Oh iya, Continue. iya, oke. Nah, oke. itulah ya yang ya mungkin yang bisa membuat rusak harga pasar. Tapi sebenarnya fokusnya lebih besar lagi sebenarnya tapi gitu loh. menurutku itu goblok. Kenapa? Belum bisa cuan banyak loh, Bos. Enggak lah. Ya, Enggak enggak lah. lah. Lek itu menurutku dari sudut pandangku lebih ke arah personal aja sih gitu loh. Bukan Ya ngerti. Fokusnya Itu kan emang balik ke personal tuh emang. Nah, jadi kalau menurutku ini apa ya? Kalau misalkan perorangan nih, misalkan dapat dari apa pihak cukai atau kayak gimana gitu kan. Ya sebenarnya sih iya nggak ada masalah juga sih. Mungkin pikirannya dia sama pikirannya orang yang dari tempat cukainya itu yang penting laku lah ya kan. Akhirnya dia merusak harga ya kan. Intinya sih merusak harganya nggak terlalu ekstrim banget. Nah, cuman memang kondisi sekarang Ya, ini yang lebih ekstrim lagi ya pelaku vape sendiri gitu karena loh. barang emang muter lama, terlalu banyak stok ya. Misal liquid nih. Ya jadi dead stock. Ya, misal liquid nih ya. Ya, aku enggak enggak menyalahkan tahu gimana ya. Liquid ini satu liquid dari sebuah brand produk. Satu brand produk. Dia bisa keluar sampai sebulan rilis. Bulan kedua batch 2. Bulan ketiga dia keluar lagi barang baru. Bahkan bulan keempat. Bahkan sampai 2 bulan baru. Iya, kalau itu sih strategi sih menurutku. Ya. Cuman yang terjadi yang terjadi itu gini, Pak. Kalau misalkan kita telah lagi ya, ini dari sudut pandangku. Kalau misalkan aku produsen, ya kan. Nah, jadi sebelumnya kalau cara mainku, ya kan, dari dulu awal permainanku sampai sekarang ini, tetap aku ada pembatasan gitu loh. Jadi singkat cerita gini aja lah, aku sedikit share ya. Kalau zaman-zaman dulu tahun-tahun 2016, jadi produkku ini bisa dibilang mulai dari awal tahun 2016 gitu kan. Nah, jadi di saat awal-awal tahun 2016 ke 17 itu kan vape kan rame-ramenya gitu loh. Bahkan sekali orang keluarin produk apapun orang cocok, orang suka, pasti bakal dicari gitu loh pada zaman itu, ya kan. Nah, yang terjadi adalah pada waktu itu tuh untungnya aku tuh pada waktu itu tuh sadar diri lah, lebih tepatnya. Aku sebagai produsen itu aku sadar diri. Di saat aku tahun 2016-17 itu aku terlalu bermain mencari ikan besar. Maksudnya kayak gini, ikan besar itu kayak misalkan distributor atau enggak agen gitu loh. Jadi pengambilan berapa? 1000 piece. 1000 piece, 500, 1000 piece, ya kan? Nah, yang terjadi ya kan pada waktu itu pun sudah tercatat loh. Kalau nggak salah itu tahun 2017 ke 18 itu pun sudah tercatat. Maksudnya data APFI itu mempunyai data, APFI atau apa ya? Yang mencatat-catat itu. Pokoknya intinya golongan asosiasi-asosiasi lah yang pada waktu itu aku tahu ya. Aku sempat kayak menelusuri gitu loh. Itu sekitar vape store di Indonesia itu ada sekitar 3.000-an, Pak. Pada waktu itu gitu loh. Tahun 2017 ke 18 gitu loh. Nah, singkat cerita yaitu tadi aku terlalu
haus untuk mencari distributor gitu loh, orang pengambilan besar. Ternyata efeknya adalah ya itu tadi, dalam 1 bulan gitu kan, belum tentu dia bisa ngabisin barangku Pak, bisa sampai 2-3 bulan. Nah sedangkan yang kita butuhkan sebagai produsen adalah penyebaran gitu loh. Nah jadi dari tahun-tahun yang kemarin itu, tahun 2016 ke 17, 2017 ke 18, itu aku sadar Pak gitu loh, bahwa yang produsen butuhkan itu sebuah penyebaran. Soalnya ada beberapa karakter distributor, agen yang dia itu pada zaman itu ya, tapi memang nggak menutup kemungkinan sampai pada zaman sekarang pun ya kan masih tetap sama pola pikirnya, yaitu apa? Mereka ngambil ya kan kuantiti banyak dengan tujuan kan harga drop gitu loh. Nah, tapi ada yang fokusnya itu untuk dibuang ke tokonya dia sendiri karena cabangnya banyak atau enggak. Intinya tokonya rame lah, toko besar lah. Cuman fokusnya ada yang dibuang ke tokonya sendiri gitu loh. Ada yang pada waktu zaman itu tuh masih belum bisa untuk memarketingkan sebuah produk gitu loh. Nah, jadi nggak worth it Pak pada waktu itu. Akhirnya aku banting setir tahun 2017 ke 18 lah, aku ingat lah. Itu aku banting setir, intinya aku nggak terlalu mentingin sebuah distributor nih gitu loh. Aku mentingin sebuah marketing yang dimana marketing ini bisa menyebarkan produk-produkku gitu loh pada waktu itu ya kan. Nah jadi yang terjadi sekarang, kok bisa sih dead stock, kok bisa sih overload lah ibaratnya lah produknya lah. Terlalu ya kan? banyak. Ya karena memang itu tadi ya, kita ngomong liquid ya, andai kata liquid. Satu contoh lah, misalkan liquid oat, ya kan. Pencetusnya siapa sih awal-awalnya, ya kan? Misalkan dari liquid brand A, terus B ikut, C sampai Z itu ikut semua, Pak. Gitu loh. Nah, distri-distri ini masing-masing megang beberapa, gitu loh, ya kan. Nah, yang terjadi secara nggak langsung itu di distrinya pun ya juga perang harga, sama distri lain pun ya juga perang harga. Yang terjadi apa? Dead stock. Gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang iya sebenarnya lumrah lah persaingan bisnis, ya kan. Cuman fokusnya adalah iya untuk masalah misalkan dari dead stock ini efeknya kemana? Efeknya ke perang harga. Ya kan, perang harga. Gimana sekarang kamu untuk masalah perang harga? Selagi perang harga masih bisa ditolerir antar toko, masih bisa lah ya. Namun kenyataannya saat ini adalah lawanmu, secara nggak langsung lawanmu ya toko besar. Dengan notabene mereka dapat harga drop, harga di bawah wholesale pastinya atau mereka bisa memotong margin sebanyak-banyaknya. Kalah. Caranya gimana? Ya kita tetap diskon walaupun nggak terlalu banyak diskonnya ya. Ya dibilang diskon sepanjang hari Yusan, bukan diskon. Sebenarnya memang gini loh. Kalau intinya gini ya, kita coba lah melihat dari dua sisi, yang dimana dua sisi positif sama negatif. Anggapannya seperti itulah. Anggapannya kalau dari sisi positif, memang dilema Pak, gitu loh. Sebelum negara api menyerang kita fine aja gitu loh. Setelah kita negara api harga ya dengan vapor, dengan ya tapi dengan sehat lah anggapannya. Sehat. Kita masih bisa perang harga. Kita masih bisa bertahan walaupun dengan harga kita yang lebih tinggi dari vapor. Misalkan seperti itu gitu loh. Cuman kita masih bisa bertahan karena apa? Konsumen masih aman. Konsumen masih aman, pekerjaan masih ada. Terus berarti secara nggak langsung juga pekerjaan masih ada kan. Jadi maksudnya gini, anggap aja lah sisi positifnya ya kan, di balik perang harga ini memang karena negara api menyerang. Iya, ya karena kan? memang seperti itu. Selain itu juga menyerangnya bukan ke kita aja gitu loh. Efeknya juga kalau misalkan dari bawahnya ya kan, ya dari konsumen gitu loh. Sekarang fokusnya itu sebenarnya sih lebih ke arah konsumen sih kalau aku melihatnya sih gitu loh. Konsumen sebenarnya emang gitu satu masalah ini emang dari konsumen ya. Mungkin vapers tambah banyak. Iya, tapi mereka mikir Pak, mikir 2 kali untuk beli liquid. Beli liquid pun itu mikir, apalagi beli mod. Ya. Mikir 2 kali sudah. Mereka pasti cari liquid dengan harga yang agak murah dulu ngono loh. Tapi atau enggak nyari diskon. Tapi karena memang kasarnya seperti ini dan brand-brand itu tersebut terus mengeluarkan barang baru. Ya sekarang eranya bisa dibilang era murah ya.
Iya, era murah. Jadi era murah-murahan pokoknya. Bahkan nek aku ngomong sih bukan dikit murah. Tapi memang harganya yang dimurahkan. Enggak, nama. Iya, bisa dibilang murah sih dua. enggak. Lah makanya bisa dibilang dua. Yang bikin liquid murah atau enggak, pokoknya intinya bikin produk semurah mungkin sama yang sudah dari dulu ada malah di-dropin lagi barang harganya. Karena gitu memang loh. kayak 2020 ke 2021 ini kan emang ini udah 2 tahun legalnya vape ya, udah 2 tahun legalnya vape. Sehingga cukai tahun 2020 mungkin masih laku, tapi cukai tahun 2019 itu pasti nggak laku. Akhirnya apa? Mereka banyak yang mendiskon barang-barang yang 2019, bahkan 2020 barang baru rilis tapi nggak laku dan terlalu banyak ngambilnya dari distributor. Jujur juga. Ini mungkin gini ya. Nanti mungkin bisa di segmen selanjutnya lah, apa namanya, segmen solusi lah bisa dibilang. Kita mencoba untuk sok tahu ya kan, kita mencoba untuk komen-komen apa ya, komen-komen menurut otaknya kita lah ya kan. Nanti ada di segmen berikutnya. Maksudnya tuh lebih ke arah solusinya gimana sih menurut kita untuk apa perang harga ini, untuk distri, untuk produsen sekalipun ya kan. Cuman fokusnya sekarang ini memang kita intinya sih ya, kalau aku melihat itu nggak bisa dipungkirin gitu loh. Untuk masalah apa namanya perang harga ya kan, terus bisa sampai dead stock, barangnya overload ya kan. Iya, apa ya, kalau misalkan dilemanya itu ninggal tunggu waktunya, kalau misalkan bakal kembali normal lagi, itu sing pastinya bakal susah Pak. Soalnya yang kita tahu kayak sendiri gini. Ya soalnya harga sudah kayak gini, yo balik normalnya pasti susah. oh sebenarnya sih nggak ada masalah sih, bisa aja sih. Cuman tergantung ya apa, tergantung distri sama produsen gitu loh. Yang mereka itu yang bisa nggak sih asnya. Nah bisa nggak sih bermain apa ya, bermain cantik lah. Tapi menurutku sih, kalau dalam pandangku sih, untuk mungkin liquid lama yang sudah dihancurkan harganya gak bakal bisa balik lagi. Dengan cara apa mereka bisa membalikan harga? Dengan mengeluarkan produk baru. Ya enggak produk baru sih, mungkin ganti variannya, misalkan Iya, keluarin pasti. 60 mili, keluarin 30 mili. Enggak tahu lah ya nanti cara seperti apa. Yang penting dia pasti ngeluarin produk baru atau produk lama dirilis lagi, tapi dengan packaging yang baru, sehingga barang ini tidak dicap dengan harga murah seperti yang mendahulunya, seperti itu. Ya nanti solusinya bisa dibahas nanti selanjutnya ya, segmen selanjutnya ya. Udah cukup lah seperti ini. Ya semoga kalau kalian ada pendapat, ada saran, Ada mungkin masukan lah. ada masukan, mau bertemu pendapat terkait kondisi pasar vape saat ini, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe dan like-nya ya. Asik. Terima kasih. Selamat Pagi, siang, sore, malam. Asik. Makasih. Oke, bye-bye.